Negosiasi nuklir yang dulu disebut peluang terakhir, kini berubah jadi kebuntuan total. Di tengah kekacauan itu, Iran mengklaim 11 fasilitas nuklirnya sudah disembunyikan jauh di bawah tanah. Namun, Israel menepisnya mentah-mentah. Mereka bilang klaim itu hanya kamuflase sebelum badai berikutnya dimulai. Dan sejak itu, suhu kawasan naik drastis. Pesawat tempur hilir mudik, intelijen saling balas pesan ancaman, dan setiap pergerakan pasukan seolah menjadi hitungan mundur menuju sesuatu yang lebih besar. Dunia mulai bertanya-tanya, ini masih perang bayangan atau tanda bahwa benturan Iran-Israel akhirnya akan pecah di depan mata. Dilihat dari langkah terbarunya, Iran seperti sengaja memberitahu dunia bahwa mereka sedang bersiap menghadapi konfrontasi besar. Penandatanganan dokumen kerjasama strategis komprehensif Laut Kaspia bersama Rusia, Kazakhstan, dan Azerbaijan bukan cuma agenda diplomatik biasa. Itu adalah sinyal bahwa jika krisis memuncak, Teheran tidak akan berdiri sendirian. 4 negara besar di utara Eurasia kini terhubung melalui kerjasama logistik, intelijen, dan kekuatan maritim. Sebuah pesan yang secara tak langsung mengatakan kepada Israel, sentuh Iran dan kamu berhadapan dengan blok Eurasia. Namun bahkan tanpa dukungan siapapun, kemampuan Iran sendiri sudah cukup membuat banyak negara tegang. Ketika sekitar 300 rudal dan drone diluncurkan ke Israel dalam perang 12 hari, para analis sepakat bahwa itu baru lapisan terluar persenjataan Iran. Rudal jarak jauh seperti Khorramshahr dan Haj Qasem belum ikut bermain. Begitu pula silo bawah tanah, peluncur ganda bergerak, atau sistem peluncur cepat yang bisa memuntahkan ratusan rudal dalam hitungan menit. Rudal menengah seperti Desful dan Jahat, rudal jelajah, drone kamikaze raksasa, hingga drone siluman pembom pun sengaja disimpan. Dengan kata lain, serangan tempo hari hanyalah pemanasan. Jika seluruh armada rudal itu dilepas bersamaan, Iran disebut mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus. Bukan ratusan, ribuan. Dan apabila rudal-rudal itu suatu hari membawa hulu ledak nuklir, maka itu adalah skenario kiamat bagi Israel. Sejak 18 Oktober 2025, Iran juga resmi bebas dari batasan nuklir PBB. Semua aturan soal ekspor senjata, rudal, maupun program nuklir kini tak lagi berlaku, memberi Iran ruang penuh untuk mendorong proyek nuklir mereka tanpa hambatan hukum internasional. Pertanyaannya, apakah Iran hanya menggertak? Tanda-tandanya menunjukkan sebaliknya. Laporan intelijen menyebut adanya pembangunan fasilitas nuklir baru di kedalaman pegunungan Zagros, jauh dari jangkauan rudal bunker buster kompleks tersembunyi di Pickaxe Mountain, dan pengusiran tim IAEA membuat dunia tak lagi tahu apa yang sebenarnya dikerjakan Iran. Pengayaan uranium untuk energi atau persiapan senjata. Situasi makin memanas ketika muncul kabar soal masuknya 2.000 ton sodium perklorat dari Cina, bahan vital untuk pembuatan bahan bakar roket. Rusia pun tampak ikut memperkuat Iran. Pesawat angkut raksasa An-124 mendarat membawa perlengkapan militer berat yang ditengarai berisi UAV, komponen rudal, hingga suku cadang strategis. Di saat bersamaan, jalur kereta yang membawa 62 kontainer militer dari Rusia menempuh perjalanan 12 hari menuju Iran. Semua itu menciptakan gambar besar yang sulit diabaikan. Poros Eurasia sedang membangun koridor perang mereka sendiri, jauh dari jangkauan dan pengawasan Barat. Di saat Iran semakin percaya diri, kubu seberangnya tidak tinggal diam. Israel, lewat Menteri Pertahanan Israel Katz, memberi peringatan keras. Mereka akan menjalankan apa yang ia sebut sebagai kebijakan penegakan hukum, sebuah istilah halus untuk ancaman serangan. Pesannya jelas, jika Iran terlihat sedikit saja mendekati kemampuan nuklir, Tel Aviv siap menghantam lebih dulu. Dan ancaman ini bukan omong kosong, karena Israel punya punggung kokoh yang berdiri di belakangnya, Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Hubungan Israel dengan Washington sudah terjalin dalam politik, militer, dan ekonomi.
Dan sejak Oktober 2023, lebih dari 21 miliar dolar bantuan mengalir dari AS untuk menopang operasi militer Israel di Timur Tengah. Tanpa suntikan dana sebesar itu, Israel hampir mustahil menjaga ritme konflik seperti sekarang. Di Eropa, negara-negara besar juga mulai mengencangkan tekanan. Inggris, Prancis, dan Jerman sepakat mengaktifkan mekanisme snapback, prosedur hukum yang otomatis menghidupkan kembali sanksi PBB terhadap Iran karena dianggap melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015. Konsekuensinya langsung menghantam pembekuan aset, larangan bepergian, dan pemblokiran total terhadap ekspor-impor komponen nuklir. Iran langsung menepisnya sebagai tindakan politis dan tidak sah. Tapi bagi Eropa, itu satu-satunya cara untuk memaksa Teheran kembali ke jalur negosiasi. Namun di balik narasi diplomatik yang tampak rapi, ada motif yang jauh lebih besar. Dukungan Barat terhadap Israel bukan sekadar soal kedekatan lama atau kepentingan ideologis. Mereka tahu betul bahwa Iran kini punya posisi strategis dalam peta ekonomi Eurasia. Negara ini telah menjadi simpul utama jaringan BRICS mengaitkan Cina lewat RL baru, Rusia lewat koridor Utara Selatan, dan India dari kawasan Asia Selatan. Letaknya membuat Iran tampak seperti simpul vital jalur sutra modern, titik pertemuan antara Timur dan Barat. Dan justru karena peran krusial itu, Amerika Serikat berusaha memastikan Iran tidak pernah cukup kuat untuk menyatukan poros Eurasia. Bagi Washington, menahan laju Iran berarti menjaga agar kekuatan global tetap berada di tangan Barat. Dan itu bukan sekadar strategi, tapi pertarungan atas arah masa depan dunia. Melihat rangkaian manuver kedua pihak, baik dari kubu Teheran maupun analis keamanan di Israel, satu kesimpulan mulai terasa. Benturan besar hanyalah menunggu momentum. Iran kini mengalihkan fokus anggarannya untuk memperkuat pertahanan dan mempersiapkan skenario paling ekstrim, sementara laporan intelijen mengisyaratkan bahwa ribuan rudal sudah disiapkan sebagai opsi terakhir jika krisis meledak. Di tengah persiapan itu, Iran juga bergerak mencari tameng politik. Mereka mulai merapat ke fakta pertahanan baru yang dibangun Pakistan dan Arab Saudi. Bagi sebagian pengamat, ini mungkin hanya diplomasi biasa. Namun, bagi komunitas intelijen, langkah itu terlihat seperti upaya membentuk blok kekuatan baru yang bisa mengubah keseimbangan global. Mengapa dianggap genting? Karena fakta tersebut memuat klausul keamanan kolektif. Serangan pada satu anggota otomatis dianggap serangan pada semuanya. Jika Iran benar-benar masuk ke dalam payung itu, maka tiga kekuatan besar dunia Muslim, Iran, Pakistan, dan Arab Saudi akan berada dalam satu barisan pertahanan. Dampaknya bisa mengguncang peta geopolitik Timur Tengah dan Asia Selatan secara menyeluruh. Tetapi langkah ini juga menyimpan risiko. Jika perang benar-benar meletus, dunia kemungkinan menghadapi gejolak yang jauh lebih besar. Harga minyak dapat melonjak tajam, distribusi energi terganggu, dan stabilitas ekonomi global bisa runtuh dalam hitungan minggu. Komandan IRGC bahkan pernah memperingatkan bahwa mereka tidak berniat menutup Selat Hormuz, tetapi akan melakukannya jika kepentingan Iran diinjak. Dan ancaman itu tidak main-main. Hampir 1/5 distribusi minyak dunia melewati jalur sempit itu. Meski begitu, Teheran tetap menampilkan wajah diplomatik. Mereka merasa dikepung oleh sabotase, sanksi tanpa henti, dan tekanan politik dari Barat. Iran menuding Amerika melakukan pengkhianatan diplomasi, mengajak bicara dengan nada damai. Namun menekan lewat cara lain. Iran berkukuh bahwa program nuklir mereka untuk kebutuhan energi, bukan senjata. Tetapi mereka juga memberi garis batas yang tegas. Jika serangan berulang, mereka tidak akan tinggal diam. Dan di titik inilah dunia berada, di tepian sebuah percikan yang siap membesar. Masih ada ruang untuk diplomasi, tetapi ruang itu semakin sempit dari hari ke hari. Jika dilihat dari jauh, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar perseteruan dua negara,
melainkan benturan dua arah masa depan antara kekuatan yang mendorong konfrontasi dan suara-suara yang masih berharap pada diplomasi Israel berdiri dengan dukungan penuh Amerika dan Sekutu Barat, sementara Iran mengandalkan waktu, ketahanan, dan keyakinan bahwa arus sejarah perlahan berputar ke pihaknya. Kedua kubu sama-sama berbicara tentang perlindungan negara. Namun setiap langkah balasan justru membuat kawasan semakin genting. Selat Hormuz menjadi pengingat betapa rapuhnya dunia modern. Satu insiden kecil saja mampu mengguncang pasar global, dan satu kalkulasi yang salah bisa menyeret banyak negara ke konflik yang tidak mudah dihentikan. Di satu sisi, meja perundingan masih dibicarakan. Namun di sisi lain, persenjataan terus dipersiapkan, menciptakan atmosfer saling curiga yang kian menebal. Kini, dunia berada di persimpangan. Memilih mendorong dialog sebelum semuanya terlambat, atau membiarkan satu lagi tragedi Timur Tengah mengukir jejak panjangnya ke masa depan. Karena dalam perang era kini, kemenangan hanyalah ilusi. Yang akan tersisa hanyalah kota yang hangus, dendam yang diwariskan, dan generasi yang tumbuh di bawah bayang-bayang konflik yang tak pernah benar-benar padam.